Halo semuanya, Arya Dharma di sini dari Pendidikan Sejarah kelas 2004B. Sekarang saya ada di Kota Lama dan menuju ke Jembatan Merah untuk melakukan observasi dan juga menjelaskan tentang penelitian saya yang telah saya kerjakan. Nah, saya sudah sampai Jembatan Merah yang dilihat. Rudeberg. Jembatan Merah adalah saksi bisu dari perjuangan perlawanan Arus Surabaya melawan pasukan Sekutu. Lalu juga sebagai saksi bisu kejayaan perekonomian pemerintahan Belanda, pemerintahan kolonial yang ada di seluruh kota Surabaya ini. Pada tahun 1906, kota Surabaya hanyalah kota yang kecil bisa dibilang, yang hanya berluaskan 4.000 hektaran saja, 4.000 hektar lebih. Tapi pada tahun 1930, Surabaya bisa memperluas kotanya menjadi 8.000 hektar lebih. Hal ini dikarenakan karena perdagangan dan juga perekonomian pemerintahan kolonial pada masa itu sangatlah berjaya dan juga sangatlah berjalan maksimal. Lalu juga fungsi Jembatan Merah ini sendiri adalah menghubungkan antara orang-orang Eropa, lalu juga ada orang Tionghoa, orang Arab, dan juga orang Melayu. Bisa dilihat dari kejauhan ada gapura, bisa dibilang melambangkan orang Tionghoa. Jadi fungsi Jembatan Merah itu tidak hanya sebagai perdagangan saja, kayak infrastruktur untuk membantu perdagangan yang ada di kota Surabaya, tapi juga sebagai penghubung dari ketiga ras. Lalu pada penelitian saya merumuskan masalah bahwa bagaimana sih Jembatan Merah ini bisa berubah yang dari yang awalnya menjadi simbol perdagangan lalu menjadi simbol perlawanan orang-orang Surabaya. Hal ini terjadi karena saya telah melakukan wawancara dengan salah satu Satpol PP yang ada di Kota Lama ini. Saya bisa perkenalan diri, Bapak? Nama saya Yonas dari Satpol PP Kota Surabaya. Ya, jadi pertanyaan pertama itu, menurut cerita dan juga sepengetahuan Bapak, gedung-gedung yang ada di sini itu dulunya saat zaman pemerintahan kolonial itu terkenalnya tentang apa ya, Pak? Dulu nih gedung Internasio ini kan digunakan sebagai kantor pemerintahan waktu zaman Belanda dulu. Nah, terus untuk yang depan itu Mandiri ini terus sama gedung kebanyakan sebagai besar tuh dibuat kantor pemerintahnya dulu. Oh, baik. Lalu juga kalau Bapak pernah dengar cerita khusus nggak tentang sejarah Kota Lama atau Jembatan Merah dari orang tua atau dari orang sekitar gitu yang jarang diketahui gitu, Pak? Untuk sebagian besar di sini kan untuk Taman Sejarah sama Kota Lama kan memang di situ juga ada mobilnya yang Jenderal Malabi dulu itu ketemunya kan di sini juga. Yeah. Jadi sama Jembatan Merah kan juga saksi bisunya pertempuran teman-teman arah Surabaya. Yeah. Baik. Lalu yang terakhir, kalau Bapak ngelihat daerah Jembatan Merah sama Kota Lama ini, Bapak lebih terasanya itu tempat perdagangan zaman kolonial atau tempat bersejarah perjuangan arah Surabaya, Pak? Lebih tepatnya ke dua-duanya sih, Mas. Memang kan dulu kan untuk Sungai Jembatan Merah sendiri kan memang area perdagangan sendiri, area perdagangan untuk zaman kolonial. Memang kan juga untuk masa kalau lihat sampai di Pabean memang kan ada situs jembatan dulu yang paling top itu kan memang harus perdagangan zaman kolonial dulu. Terus juga untuk Jembatan Merah, terus putaran Raja Wali sini, Taman Sejarah memang masih berhasil untuk perjuangan arah Surabaya. Oh, iya. Terima kasih ya, Bapak. Sebenarnya rakyat Surabaya, warga lokal Surabaya tidak pernah melupakan tentang sejarah perdagangan yang ada di Jembatan Merah dan juga Kota Lama ini. Namun Kota Lama dan juga Jembatan Merah ini hanya sejarah perdagangannya hanya
terbayang-bayang oleh sejarah peristiwa perlawanan dan juga perjuangan, dan yang mengakibatkan Kota Lama dan juga Jembatan Merah ini dilihat hanya sebagai simbol perjuangan dan perlawanan